Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Bunda Naura. Kita jumpa lagi malam ini dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Seperti yang sudah saya janjikan tadi di Facebook, bahwa malam ini saya akan mengupas tentang bagaimana memulai jualan atau usaha jasa yang di-online-kan. Cara pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa berjualan secara online atau memiliki pelanggan-pelanggan usaha jasa secara online, cara pertama yang harus kita miliki adalah perbanyak kawan. Loh Bunda, kok perbanyak kawan? Iya, karena kawan-kawan kita itu nanti yang akan jadi calon-calon pembeli kita. Makin banyak kawan, makin banyak pembeli. Makin banyak kawan, makin banyak pelanggan. Ya. Terus kalau sudah perbanyak kawan, apa yang harus kita jual? Jadi jangan cari produk dulu. Nomor satu itu perbanyak kawan dulu. Perbanyak kawan-kawan di komunitas. Dan kita aktif di komunitas itu. Bukan cuma memperbanyak kawan terus kemudian kita pasif. Percuma, kita tidak dikenal. Jadi perbanyak kawan agar kita dikenal. Terus yang kedua, cari produk. Cari produknya apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kita itu. Produk apa yang mereka butuhkan. Bisa makanan, bisa kosmetik, bisa alat diet, obat diet, bisa juga busana-busana muslim. Kalau komunitas senam ya busana senam misalnya. Ya. Kalau masalah makanan atau kuliner itu pasti semua orang butuh, ya. Setelah kita perbanyak teman, setelah kita ketemu dengan produk yang mau kita jual, nah, langkah selanjutnya adalah perbanyak database. Maksudnya database itu apa Bunda? Karena kita tujuannya kan online. Jadi kita harus banyak menyimpan nomor mereka. Pastikan mereka juga menyimpan nomor kita. Gunanya untuk apa? Gunanya ya agar mereka bisa melihat postingan dagangan kita ataupun postingan hasil karya kita kalau kita usaha jasa. Kalau kita penjahit, ya kita posting hasil karya kita. Ini loh karyaku, aku adalah seorang penjahit. Jadi gunanya memiliki database itu agar mereka bisa melihat iklan kita. Jadikan status WA atau akun Facebook Anda itu sebagai tempat iklan. Jadi kalau kita seorang penjahit, ya pajang hasil jahitan kita di WA kita, di status WA kita, di cerita Facebook kita, ataupun di akun Facebook kita. Ini loh karyaku, aku adalah seorang penjahit. Seperti sebuah pengumuman. Kita umumkan kepada kawan-kawan kita bahwa kita adalah seorang penjahit. Atau kita umumkan kepada kawan-kawan kita bahwa saya adalah seorang penjual kain. Nah, gimana cara mengumumkannya? Kita tidak usah ngomongin mereka satu-satu, tidak usah. Cukup dengan menyimpan nomor mereka. Dengan menyimpan nomor mereka dan pastikan mereka juga menyimpan nomor kita. Sehingga kita tidak perlu keluar-keluar bilang kepada semua orang bahwa kita seorang penjahit atau kita adalah seorang pedagang. Cukup dengan memasang status kita dengan jualan kita atau dengan karya-karya kita. Dengan cara seperti itu sama saja dengan kita mengiklan secara gratis. Ya, ini untuk pemula. Sama seperti saya juga dengan cara seperti itu. Nah, kalau database kita sudah banyak, produk kita sudah ketemu, masa iya sih mereka nggak akan beli? Masa iya sih salah satu atau beberapa orang di antara mereka nggak ada yang butuh apa yang saya jual? Pasti ada lah, 1-2 di antara mereka pasti ada yang jual. Terus kemudian ada pertanyaan, Bunda, tapi di media itu yang jualan kan banyak, yang jualan baju banyak, yang jualan makanan banyak, yang punya usaha jasa juga banyak. Betul. Nah, karena yang jualan banyak, yang punya usaha jasa itu banyak, maka kita harus beriklan dengan cara yang berbeda, beriklan dengan cara yang unik. Saya punya cerita. Dulu sebelum saya bisa jualan online, saya itu melihat keponakan saya itu berjualan itu kok laris ya. Aku ikutan dia, coba-coba caranya dia dengan cara foto-foto apa yang ingin saya jual, foto-foto dagangan ponakan saya itu saya minta saya jual
eh, saya pajang di status WA saya pajang di akun Facebook saya, dan hasilnya tidak satu pun terjual. Saya penasaran, kenapa nggak terjual? Apa karena memang saya tidak punya bakat berdagang? Atau memang jatah saya adalah usaha jasa jahit? Kemudian saya berhenti berjualan karena benar-benar tidak laku. Berkali-kali saya posting dagangan tidak laku. Laku satu itu pun jaraknya dengan penjualan yang kedua itu lama. Kemudian saya getol mengunggah karya saya, karena saya penjahit. Saya unggah karya saya. Setiap kali jahitan saya selesai, selalu saya pastikan saya unggah, saya tulisi pamer karya. Dari situ kemudian pelanggan saya meningkat. Saya mulai banyak pelanggan jahit dari luar pulau, luar daerah, bahkan luar negeri. Nah, kemudian karena saya adalah orang yang aktif di beberapa grup, saya itu punya banyak grup, saya ikut aktif di banyak grup. Setiap ada pertanyaan saya jawab. Enggak saya sendiri sih yang jawab, tapi saya banyak menjawab pertanyaan sehingga saya banyak dikenal, banyak yang kenal saya, banyak yang nyimpen nomor saya juga banyak nyimpen nomor mereka. Kemudian karena saya banyak menjawab pertanyaan, saya dikenal sebagai orang yang tidak pelit bagi ilmu. Karena saya tidak pelit bagi ilmu, maka banyak orang yang suka dengan saya, banyak kawan-kawan yang suka dengan saya. Nah, dari situ saya berpikir, kalau kawan-kawan saya banyak, saya berpikir kawan-kawan saya banyak, dan ternyata mereka banyak yang membutuhkan kain, banyak yang membutuhkan alat-alat jahit. Itu semacam riset. Setiap ngobrol itu saya perhatikan, banyak yang jauh dari toko kain, banyak yang di tempatnya itu kain mahal, misalnya di daerah Tulungagung. Dari obrolan-obrolan kawan saya itu saya perhatikan, di Tulungagung kain seperti ini itu mahal, di daerah Kalimantan kain seperti itu mahal. Kemudian saya berpikir, kenapa saya nggak jualan kain aja? Toh kawan saya banyak, mereka banyak yang butuh kain, maaf ya, mereka pasti banyak yang butuh kain. Terus akhirnya saya mencoba iseng-iseng, saya share kain, dan ternyata mereka banyak yang nitip. Awalnya saya nggak jualan dulu, banyak yang nitip. Bunda nitip dong, Bunda nitip dong. Iya, saya nitip. Saya nggak ambil untung karena niat saya nggak jualan. Mereka nitip, saya belikan. Nah, banyak di antara mereka yang ngasih tips, dan tips yang mereka berikan itu saya rasa terlalu banyak. Saya merasa, kalau tipsnya seperti ini, sayanya nggak enak. Kawan saya nitip ke saya pun juga nggak enak. Karena apa ya? Mereka nitip merasa merepoti saya. Bunda maaf yang repoti ya, gitulah. Mereka ngirim uangnya dilebihin, saya nerimanya nggak enak dilebihin, dan kawan saya mungkin juga nggak enak juga ngerepotin saya. Terus akhirnya kenapa saya nggak jualan kain saja? Terus akhirnya saya mulai coba-coba jualan kain, dan sampai saat ini alhamdulillah karena teman saya banyak, jualan saya juga makin lancar. Dan setelah saya menggunakan trik yang berbeda dari kawan-kawan yang lain, kalau kawan-kawan yang lain itu kan share foto, diupload, ada yang tanya dijawab inbox, maka saya punya trik yang lain, yaitu dengan mengupload foto komplit dengan harganya, dengan penjelasan dari fungsi atau tekstur dari kain yang saya jual. Kemudian saya juga bikin video-video tentang penjualan, sehingga penjualan saya bisa lain daripada yang lain, sehingga bisa terlihat menarik. Kemudian saya share kain-kain yang lagi promo, jadi ada semacam euforia atau semacam kejutan bahwa kain yang awalnya harganya tinggi kemudian saya jual dengan harga murah. Itu juga cara jualan yang unik. Jadi kalau Anda para pemula yang ingin memulai jualan online, atau yang mulai kepingin usaha jasanya atau jahitannya beranjak ke online agar bisa menerima
orderan dari tempat-tempat yang jauh, maka caranya yaitu tadi nomor 1 adalah perbanyak kawan, perbanyak database. Kalau kawan sudah banyak, database sudah banyak, kita jadikan diri kita itu pribadi yang menyenangkan. Istilah bisnisnya itu people buy you, not your product. Artinya orang itu membeli karena kamu, bukan karena produkmu. Kok gitu Bunda? Iya, orang membeli karena kamu. Pertama, karena kenal kamu, karena tahu kamu orangnya baik, karena tahu kamu kredibel dalam artian menguasai apa yang kamu jual, amanah, menyenangkan, baik hati menurut mereka. Nah itu, orang belinya karena yang jual kamu. Yang jual kain kan banyak, bukan cuma saya. Yang jadi penjahit kan banyak, bukan cuma saya. Terus alasan apa agar mereka itu membelinya ke saya, atau alasan apa kawan-kawan itu menjahitkan kepada kita? Ya alasannya karena itu tadi, people buy you, not your product. Mereka membeli karena kamu. Karena kamu kenapa? Karena kamu menarik, karena kamu baik hati, karena kenal kamu, karena ingin membantu ekonomimu, karena ingin mensupport kamu, karena macam-macam alasan orang untuk membeli kepada kamu, macam-macam alasan orang untuk menjahitkan kepada kamu. Nah, karena itu manfaatkan diri Anda, upgrade diri Anda agar banyak alasan orang untuk membeli kepada Anda atau memberikan kebutuhan jasa, kebutuhan berupa busana atau jasa yang lain-lain seperti servis mesin atau usaha jasa yang lain, itu larinya kepada Anda. Jadi upgrade diri Anda, jadikan diri Anda lebih bermanfaat bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang menjadi calon-calon pelanggan Anda. Awalnya calon dulu, banyakin kawan, banyakin sahabat. Nah, mereka adalah calon-calon pembeli Anda. Seperti saya, Facebook saya sudah 5.000 orang kawan saya ya. Saya sudah tidak bisa lagi menambah kawan, sudah tidak bisa lagi menambah teman. Yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti Facebook saya, mengikuti halaman saya, sehingga bisa terus mengikuti video-video yang saya unggah. Malam ini alhamdulillah saya dengan banyak kawan adalah banyak rezeki. Maka ya seperti inilah setiap hari saya bisa closing ya. Setiap hari saya bisa closing, bisa menjual banyak, makin hari makin banyak yang saya jual. Alhamdulillah, ini semua berkat banyak kawan, banyak rezeki. Makanya perbanyak kawan, tetap jadikan diri Anda bermanfaat bagi banyak orang, sehingga banyak yang membutuhkan Anda, membutuhkan kehadiran Anda, dan mereka semua adalah calon-calon pelanggan, calon-calon pembeli, dan mereka adalah sumber dari rezeki Anda. Tetaplah jadi yang terbaik di antara kawan-kawan kita. Jaga kesehatan, jangan lupa terus berbagi ilmu. Apapun yang Anda miliki, entah sedikit, entah banyak, bagilah. Karena dengan cara itu Anda akan makin banyak rezeki. Demikian malam ini Bunda Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.